Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Istifarin, NIM 2019 017 059 dari kelas 6A02. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan usaha saya, yaitu Cireng Ayam Suwir. Saat pandemi seperti ini, masyarakat lebih memilih membeli makanan lewat pemesanan daring daripada harus datang ke tempatnya. Karena pandemi ini, usaha kami yang bergerak di bidang kuliner atau jajanan yang berbahan dasar tepung dan dengan isian ayam, yaitu cireng, akan banyak peminatnya. Karena produk yang kami jual merupakan jenis frozen food, yang tentu saja lebih menghemat waktu dalam memasak dan konsumen dapat menikmatinya kapan saja. Visi dalam usaha kami yaitu mampu menghasilkan produk yang berkualitas serta mampu bersaing di dunia bisnis dan menciptakan lapangan kerja. Misi dalam usaha kami yang pertama, membuat produk yang berkualitas, higienis baik dari tempat, alat, dan bahan, serta bermanfaat bagi konsumen, namun dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, memberikan pelayanan prima dengan sikap yang sopan dan ramah, dan pelayanan yang cepat dan baik serta terpercaya. Yang ketiga, yaitu menciptakan lapangan kerja. Untuk tujuannya, yang pertama, menjadi salah satu usaha yang sukses di bidang kuliner, khususnya cireng isi di kota Yogyakarta, dengan omset yang tinggi, sehingga dapat membuka outlet di berbagai daerah dan dapat menampung banyak karyawan. Yang kedua, memudahkan masyarakat mendapatkan jajanan cepat saji dengan harga yang terjangkau. Dan yang ketiga, konsumen puas terhadap produk yang kami jual. Manfaat dalam bidang ekonomi yaitu meningkatkan pendapatan dan memperoleh keuntungan. Manfaat bagi pemilik dapat menambah pengalaman dalam berbisnis dan melatih kemandirian. Untuk manfaat bagi masyarakat, mampu memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Selain itu, juga dapat menciptakan lapangan kerja. Aspek pemasaran dari segi segmen pasar, cireng isi dengan inovasi dan manfaatnya ini diharapkan dapat disukai oleh masyarakat dari kalangan menengah hingga kalangan atas, terutama remaja dan orang dewasa. Karena selain harganya yang terjangkau, isian cireng ini menggunakan bahan dasar ayam yang sudah tidak asing lagi di lidah masyarakat. Target pasar pada target awal dalam usaha ini yaitu masyarakat umum dari kalangan bawah, menengah, sampai kalangan atas. Namun dalam hal ini, sasaran utamanya yaitu kalangan bawah dan menengah, terutama remaja dan orang dewasa. Untuk positioning, usaha cireng kami dijual dengan bentuk frozen food sehingga konsumen dapat menghemat waktu untuk memasak dan dapat menikmati cireng di rumah dalam keadaan hangat. Rencana penjualan dan pangsa pasar. Rencana pada produksi tahap awal kami yaitu dengan menambahkan jumlah produk sebanyak 12 pieces per hari pada minggu selanjutnya. Dan diharapkan jumlah produksi meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah dan permintaan konsumen. Pada pangsa pasar, kompetitor yang mungkin akan dihadapi adalah penjual UMKM atau pedagang kaki lima yang menjual jajanan sejenis ini. Namun dengan produk yang kami jual dalam bentuk frozen food, maka diharapkan lebih banyak menarik minat pembeli karena produk dapat dinikmati di rumah dalam kondisi yang hangat. Pada tahap awal yaitu ketika tahap pengenalan, prospek permintaan masih cenderung sedikit karena target pasar belum mengenal produk yang dijual. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami melakukan promosi melalui sosial media seperti Instagram dan WhatsApp. Dalam strategi pemasaran pada produk, usaha cireng yang kami produksi sedikit berbeda dengan cireng lainnya yang berada di pasaran, karena kami menjual cireng dengan jenis frozen food. Untuk bahan baku utama cireng isi ini terdiri dari tepung, daging ayam, dan bahan pelengkap lainnya. Walaupun dijual dengan harga yang terjangkau, namun kami sangat mengedepankan kualitas bahan dan kehigienisan. Untuk harga yang ditetapkan untuk cireng frozen yaitu 10.000 per 4 pieces. Harga yang terjangkau namun dengan bahan baku yang berkualitas. Pada pemasaran produk yang kami lakukan yaitu melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Juga dengan melakukan penawaran kepada pembeli secara langsung, sehingga dapat terjalin komunikasi yang efektif. Selain itu, juga dari mulut ke mulut. Untuk pemesanan, kami menggunakan sistem make to order, dapat melalui Instagram ataupun WhatsApp. Dan untuk pembayarannya menggunakan sistem COD, jadi kami dapat menjamin kualitas produk yang dipesan akan sangat aman. Pada proses produksi, yang pertama, pembelian bahan baku seperti tepung, ayam, dan bahan pelengkap lainnya.
Yang kedua, tahap pembuatan isian, yaitu daging yang sudah direbus, kemudian disuir-suir. Setelah itu, campurkan dengan bahan pelengkap lainnya. Selanjutnya, pada pembuatan adonan cireng, campur semua bahan utama, lalu ambil sedikit adonan, kemudian masukkan isian ke dalam adonan. Yang ketiga, tahap pengemasan lebih lanjut dan pendinginan. Sumber daya manusia yang terdapat dalam usaha ini adalah pemilik. Pemilik bertugas sebagai manajer keuangan usaha sekaligus pemasaran. Pada aspek keuangan, modal awal untuk pembelian seperti peralatan, bahan, dan lainnya sebesar 110.000. Dari biaya bahan baku sebesar 75.000 dan biaya lain-lain sebesar 35.000. Total pengeluaran yang digunakan dalam satu kali produksi menghasilkan 52 pieces cireng. Harga per pieces cireng yaitu sebesar 2.115 dan untuk penjualan satu bungkus berisi 4 pieces sebesar 8.460. Dan laba yang diinginkan sebesar 1.540, jadi kami menjual dengan harga 10.000 berisi 4 pieces. Untuk 15 pieces dihasilkan 13 bungkus cireng, jadi untuk hasil penjualan perharinya sebesar 130.000. Dan untung yang didapatkan sebesar 20.000 perharinya. Sekian presentasi bisnis plan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.